Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridara Februari Lutfi. Saya di sini prodi S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang edukasi atonia uteri. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Yang pertama yaitu atonia uteri. Apa sih itu atonia uteri? Nah, atonia uteri ini adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi lahir dan plasenta lahir. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat patofisiologi atonia uteri. Apa aja sih patofisiologinya? Yang pertama yaitu plasenta terlepas. Setelah itu, pembuluh darah uterus melebar. Bila kontraksi uterus menurun, pembuluh darah tidak menutup sempurna. Nah, lalu itulah yang disebut dengan atonia uteri. Nah, di sini juga terdapat etiologinya. Apa aja sih etiologi dari atonia uteri ini? Jadi yang pertama itu regangan rahim berlebihan karena kehamilan gemeli polihidromion atau anak terlalu besar. Selanjutnya kelelahan karena persalinan lama atau persalinan kaset. Nah, yang ketiga juga terdapat kehamilan grande multipara. Selanjutnya juga etiologinya ada ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis, atau menderita penyakit menahun. Selanjutnya ada mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim, ada riwayat pernah atonia uteri sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat tanda dan gejala. Nah, apa aja sih tanda dan gejala dari atonia uteri ini? Tanda dan gejalanya yang pertama, gejala yang selalu ada yaitu kontraksi lembek, perdarahan postpartum. Nah, selanjutnya gejala kadang timbul yaitu shock TD, shock tekanan darah rendah, nadi cepat dan kecil atau gelisah. Nah, selanjutnya diagnosis dari atonia uteri ini yaitu diagnosis ditegakkan apabila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak. Nah, di situ bergumpal dan pada palpasi didapatkan fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih dengan kontraksi yang lembek. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwa saat atonia uteri didiagnosis, maka pada saat itu juga masih ada darah sebanyak 500 sampai 1000 cc yang sudah keluar dari pembuluh darah. Selanjutnya, apa aja sih penanganan yang bisa kita lakukan jika terjadi seperti itu? Yang pertama, berikan 10 unit oksitosin intramuskular. Lalu yang kedua, mises uterus untuk mengeluarkan gumpalan darah. Yang ketiga, jika kandung kemih penuh, gunakan teknik septik untuk memasang kateter ke dalam kemih menggunakan kateter karet, steril atau DTT. Nah, yang keempat, gunakan sarung tangan DTT atau steril. Lakukan kompresi bimanual internal maksimal 5 menit atau hingga perdarahan bisa dikendalikan dan uterus berkontraksi dengan baik. Nah, yang kelima, anjurkan keluarga untuk mempersiapkan kemungkinan rujukan. Nah, selanjutnya, jika perdarahan dapat dikendalikan dan uterus berkontraksi dengan baik, teruskan kompresi bimanual selama 1-2 menit atau lebih. Lalu, keluarkan tangan dari vagina dengan hati-hati. Nah, pantau kala 4 persalinan dengan seksama, termasuk sering melakukan mises fundus uterus untuk memeriksa atonia, mengamati perdarahan dari vagina, tekanan darah, dan nadi. Nah, selanjutnya yang ketujuh, jika perdarahan tidak terkendali dan uterus tidak berkontraksi dalam waktu 5 menit setelah dimulainya kompresi bimanual pada uterus, instruksikan salah satu anggota keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksterna. Keluarkan tangan dari vagina dengan hati-hati. Jika tidak ada tanda hipertensi dari ibu, berikan metergin 0,2 mg intramuskular. Mulai intravena Ringer laktat 500 cc dikali 20 unit oksitosin menggunakan jarum berlubang besar 16 atau 8 GUG dengan teknik aseptik. Nah, selanjutnya berikan 500 cc pertama secepat mungkin dan teruskan dengan intravena Ringer laktat plus 20 unit Ringer laktat plus 20 unit oksitosin yang kedua. Nah, jika selanjutnya uterus tetap, atonia uteri atau pendarahan uterus berlangsung, ulangi kompresi bimanual interna
Jika uterus berkontraksi, lepaskan tangan Anda perlahan-lahan dan pantau kala 4 persalinan dengan cermat. Jika uterus tidak berkontraksi, rujuk segera ke tempat di mana operasi bisa dilakukan. Dampingi ibu ke tempat rujukan, teruskan infus intravena dengan kecepatan 500 cc per jam hingga ibu mendapatkan total 1,5 liter dan kemudian turunkan kecepatan hingga 125 cc per jam. Nah, selanjutnya, jika perdarahan berhasil dikendalikan, ibu harus diamati dengan ketat untuk tanda dan gejala infeksi. Berikan antibiotika jika terjadi tanda-tanda infeksi, misalnya ampicillin lagi intramuskular diikuti 500 mg per oral setiap 6 jam ditambah metronidazole 400-500 mg per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai edukasi pada atonia uteri. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.